Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Gida Permadi dengan nomor NPM 232170125 dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darwis MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang geografi fisik Indonesia dan 10 konsep geografi. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W di Nangko Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 derajat bujur timur. Dan wilayah Indonesia paling timur adalah Kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara dua benua, ada benua Asia dan benua Australia. Juga dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia dilalui dengan dua jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania di barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di timur, yang menyebabkan banyak gunung berapi yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Secara geografis, wilayah Indonesia sangat luas. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan atau negara maritim karena luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau dengan memiliki kurang lebih 17.504 pulau, 7.870 pulau yang telah memiliki nama dan 9.634 pulau yang belum memiliki nama. Dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Wilayah paling ujung barat dan paling ujung timur memiliki perbedaan waktu sekitar 3 jam. Waktu Indonesia bagian barat atau WIB terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA terdiri dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT terdiri dari Maluku dan Papua. Garis lintang dipergunakan untuk membagi wilayah iklim di bumi. Berdasarkan letak lintang, Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi, yang kedua, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, ada menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari lautan Pasifik melalui Laut Cina Selatan menyebabkan daerah kepulauan Indonesia banyak menerima curah hujan. Sedangkan ke timur curah hujan semakin sedikit. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara ada negara Malaysia, negara Singapura, negara Filipina, ada Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan ada negara Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat
memiliki batas darat dengan dua negara, yaitu yang pertama ada Papua atau Pulau Irian dengan Papua Nugini di Kalimantan dengan negara Malaysia. Batas lautnya, yang pertama ada batas teritorial yang ditarik dari garis besar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Yang kedua, ada batas landas kontinen, ada garis yang ditarik tidak mempunyai jarak yang pasti, tetapi dari arah laut terbuka paling jauh 200 mil. Yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jaraknya 200 mil dari dasar laut ke arah laut bebas. Jadi, 10 konsep geografi fisik Indonesia. Yang pertama ada lokasi. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, dengan koordinat 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang kedua ada konsep jarak, mengacu pada pengukuran atau pemahaman mengenai seberapa jauh dua titik atau lokasi di Indonesia, baik dalam konteks ruang maupun waktu. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi jarak, seperti topografi dan perairan. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan, merujuk pada kemampuan untuk mengakses suatu lokasi atau wilayah tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor geografis dan lokasi kondisi alam yang ada. Keterjangkauan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan alam Indonesia yang sangat beragam, mulai dari kepulauan, pegunungan, hingga daerah pesisir. Yang keempat ada pola. Pola pemukiman di daerah pesisir cenderung mengikuti garis pantai, sedangkan di daerah pegunungan pola pemukiman lebih mengelompok. Yang kelima ada morfologi. Morfologi Indonesia memiliki berbagai bentuk muka bumi, termasuk pegunungan seperti bukit barisan di Sumatera dan dataran rendah di Jawa. Yang keenam ada konsep aglomerasi, mencakup pemusatan kegiatan manusia atau aktivitas ekonomi di wilayah tertentu yang didorong oleh faktor geografis dan alam, seperti kedekatan dengan sumber daya alam atau keindahan alam. Aglomerasi sangat penting untuk memahami pola distribusi penduduk di Indonesia. Yang ketujuh ada interaksi hubungan antar wilayah, menggambarkan bagaimana wilayah berbeda namun saling keterkaitan melalui faktor geografis, seperti keberadaan pulau-pulau besar dan kecil, pegunungan, sungai, serta kondisi pesisir turut berbentuk hubungan antar wilayah. Yang kedelapan ada nilai kegunaan, seperti lahan pesisir memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi nelayan, sedangkan lahan dataran tinggi memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi petani. Yang kesembilan ada diferensiasi areal, seperti pulau di Indonesia memiliki karakteristik budaya dan ekonomi yang berbeda, seperti Bali dengan pariwisata dan Kalimantan dengan sumber daya alamnya. Yang ke-10 ada konsep keterkaitan ruang, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia tidak dapat dipahami secara terpisah. Mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor alam seperti sungai, gunung, iklim, dan laut semuanya berkontribusi pada keterkaitan ruang yang kompleks di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.